Nama saya Tiara Suci Agustri, NIM 2041907171. Perkenalkan, nama saya Sela Tasya, NIM 20419179. Perkenalkan, nama saya Desti Susiani, NIM 204190167. Nama saya Helen Putri, NIM 204190164. Perkenalkan, nama saya Nur Dwi Putri, NIM 20419011815. Nama Raudatul Fitri, NIM 204190193. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 204190175. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangunan-bangunan yang memiliki dua dimensi. Datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh dua garis lurus ataupun garis lengkung. Adapun macam-macam bangun datar. Yang pertama, persegi panjang, yaitu bangun datar yang berupa segi empat yang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang serta keempat sudutnya siku-siku. Yang kedua, persegi, yaitu bangun datar yang mempunyai empat sisi, keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Selanjutnya, segitiga, yaitu sebuah bangun datar yang dibatasi oleh tiga buah sisi dan mempunyai tiga buah titik sudut. Macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisinya dibedakan menjadi tiga, antara lain segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarangan. Sedangkan berdasarkan sudutnya dibedakan menjadi tiga juga, yaitu segitiga tumpul, segitiga siku-siku, dan segitiga lancip. Selanjutnya, jajar genjang. Jajar genjang yaitu bangun datar yang berupa segi empat yang mempunyai sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Selanjutnya, trapesium. Trapesium yaitu bangun datar yang berupa segi empat yang memiliki sepasang sisi yang sejajar. Selanjutnya, layang-layang, yaitu bangun datar yang berupa segi empat yang mempunyai dua pasang sisi yang berdekatan, sama panjang, dan kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Selanjutnya, belah ketupat, yaitu bangun datar yang berupa segi empat, keempat sisinya sama panjang, dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Yang terakhir, lingkaran, yaitu bangun datar yang berbentuk dari himpunan semua titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. Jarak tersebut biasanya dinamakan dengan R atau radius ataupun jari-jari. Sisi merupakan bidang datar yang dibatasi oleh rusuh dalam suatu bangun ruang. Sedangkan titik sudut adalah titik pertemuan antara tiga rusuh atau tiga sisi dalam suatu bangun ruang. Baiklah, di sini saya akan membahas yaitu bangun datar, persegi, dan persegi panjang. Nah, ada yang tahu apa saja contoh di kehidupan nyata persegi? Ya, ada keramik, papan catur, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada gambar persegi ABCD. Nah, untuk mencari luas persegi ini yaitu S kuadrat atau kita jabarkan S dikali S, sedangkan keliling persegi yaitu dari semua sisi yang ada pada persegi, baik itu dari sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah BA. Nah, maka kita simbolkan AB ini S ataupun sisi, begitupun BC kita simbolkan dengan S, begitupun CD kita simbolkan dengan S, begitupun DA kita simbolkan dengan S. Nah, berarti keliling itu 4 dikali S rumusnya. Nah, untuk lebih paham atau lebih jelas lagi, kita contohkan soal sebagai berikut. Nah, diketahui sisi memiliki 10 cm, tentukan keliling dari persegi. Nah, kita ketahui tadi bahwa rumus keliling itu 4 dikali S. Berarti keliling sama dengan 4 dikali S. S diketahui tadi 10, berarti 4 dikali 10. Hasilnya 40 cm. Kenapa 40 cm? Karena dari satuan di soal itu cm. Maka kita tuliskan lagi satuan itu cm. Oke. Nah, selanjutnya yaitu persegi panjang. Ada yang tahu apa saja contoh persegi panjang? Itu ada lemari, ada ranjang tidur, dan masih banyak lagi. Nah, persegi panjang ini bentuknya berbeda dengan persegi yang tadi ya, dimana persegi panjang ini memiliki sisi panjang yang itu dua yang sama dan sisi lebar pun begitu dua yang sama. Nah, adapun rumus luas persegi panjang yaitu P dikali L ataupun panjang dikali lebar. Sedangkan untuk mencari rumus keliling persegi panjang, kita contohkan di samping ini ada persegi panjang PQRS. Nah, dimana keliling itu tadi kan keseluruhan dari sisi. Jadi keliling itu PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP. PQ kita simbolkan dengan P, sedangkan QR kita simbolkan dengan L, RS kita simbolkan dengan P, dan SP kita simbolkan dengan
L. Jadi 2P ditambah 2L. Maka kita faktorkan menjadi 2 dikali P ditambah L. Jadi rumus keliling adalah 2 dikali P ditambah L. Nah, untuk lebih paham lagi, ini ada contoh soal di samping. Diketahui panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Maka tentukan keliling dari persegi panjang. Nah, kita ketahui tadi bahwa rumus keliling persegi panjang itu 2 dikali P ditambah L. Maka 2 dikali P-nya berapa panjangnya? 10 ditambah L, lebar 5. Jadi 2 dikali 10 ditambah 5. 2 dikali 10 tambah 5 berapa? Ya, 15. Jadi 2 dikali 15 hasilnya 30. Kita lihat tadi satuannya itu cm, berarti kita tulis lagi satuannya cm. Jadi hasil panjang dan lebar dari keliling persegi panjang itu 30 cm. Sekian, terima kasih. Keliling segitiga merupakan garis yang membatasi suatu segitiga. Keliling segitiga dapat kita peroleh dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya. Adapun rumus dari keliling segitiga yaitu sisi A ditambah sisi B dan ditambah sisi C. Di sini ada bangun datar segitiga. Siku-siku terdapat sisi A 10 cm, sisi B 13 cm, sisi C 5 cm. Yang ditanya berapakah keliling segitiga di bawah ini? Yang kita ketahui rumus dari segitiga keliling yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Maka kita akan memasuki nilainya. Sisi A yaitu 10 cm ditambah sisi B 13 cm ditambah sisi C yaitu 5 cm. Maka hasilnya yaitu 28 cm. Baik, selanjutnya yaitu luas segitiga. Yang kita ketahui rumus luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Baik, di sini ada contoh soal. Soalnya yaitu hitunglah luas segitiga berikut ini. Baik, kita sudah mengetahui rumus luas segitiga yaitu setengah alas dikali tinggi. Lihatlah gambar segitiga siku-siku di samping. Ada tingginya 3 cm dan alasnya yaitu 4 cm. Maka kita akan masukkan nilainya. Rumusnya setengah alas dikali tinggi. Jadi setengah dikali alasnya 4 cm dikali tinggi nilai 3 cm. Maka kita kalikan. 4 dikali 3 sama dengan 12 cm persegi dibagi dengan 2. Jadi, dapat kita ketahui luas segitiga siku-siku yaitu 6 cm persegi. Saya akan menjelaskan mengenai bangun datar lingkaran. Contoh soalnya, di sini ada lingkaran dengan jari-jari 14 meter. Kita akan mencari luas lingkaran dan juga keliling lingkaran. Pertama, kita cari dulu luas lingkarannya. Rumus luas lingkaran yaitu Pi dikali R kuadrat atau bisa kita jabarkan menjadi Pi dikali R dikali R. R di sini maksudnya adalah jari-jari. Nah, lihat pada gambar, di sini jari-jarinya itu 14 meter. Lalu langsung saja kita masukkan ke rumus. Di sini ada Pi. Pi di sini jika jari-jarinya itu kelipatan dari 7, maka Pi-nya itu 22/7. Namun jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka pi yang digunakan adalah 3,14. Karena di sini jari-jarinya 14 meter, maka pi yang kita gunakan yaitu 22/7. Kita masukkan ke rumus, 22/7 dikali 14 dikali 14. Lalu hasilnya yaitu 4.312/7. Hasilnya yaitu 616 meter persegi. Nah, kita sudah dapat untuk luasnya. Lalu, bagaimana cara mencari keliling lingkaran? Rumus keliling yaitu 2 dikali pi dikali R. Kita masukkan 2 dikali pi yang kita gunakan tadi yaitu 22/7 dikali jari-jarinya 14. Jadi 2 dikali 22 dikali 14 sama dengan 616/7. Kita bagi 616/7 tersebut, jadi keliling lingkarannya yaitu 88 meter. Lalu selanjutnya, bangun datar jajar genjang. Di sini kita juga mencari luas dan keliling dari jajar genjang. Contoh soalnya, di sini ada gambar jajar genjang. Perlu diperhatikan bahwa sisi bawah jajar genjang itu sama dengan sisi atas. Begitupun juga sisi samping sebelah kanan itu sama dengan sisi samping sebelah kiri. Pada contoh soal, sisi bawahnya ini adalah 10 desimeter atau 10 dm, maka sisi atasnya juga 10 desimeter. Yang sebelah kanan, sisi sebelah kanan itu 7 desimeter, maka yang sebelah kirinya juga 7 desimeter. Lalu di sini ada tingginya 5 desimeter. Adapun rumus luas dari jajar genjang yaitu alas dikali tinggi. Langsung saja kita cari jawabannya.
di sini alas itu di bagian bawah dari jajar genjang, yaitu 10, kita masukkan 10 dikali tingginya 5 desimeter, maka 10 dikali 5 sama dengan 50 desimeter persegi. Selanjutnya kita mencari keliling dari jajar genjang. Untuk keliling itu kita menambahkan semua sisi dari jajar genjang kecuali tingginya. Jadi kita tambah sisi bawah, sisi atas, sisi samping, dan juga sisi samping kanan, dan juga sisi samping kiri. Maka kelilingnya yaitu 10 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 7, maka hasilnya 34 desimeter. Pengertian belah ketupat. Belah ketupat merupakan salah satu bangunan datar yang tersusun atas 4 sisi yang sama panjang dan sudut yang berhadapan sama besar. Nah, pada gambar di samping, terdapat bangunan belah ketupat ABCD. Terdapat 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Terdapat 2 diagonal yang berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Nah, kemudian sifat dari bangunan belah ketupat ini, yang pertama, memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, BC, CD, dan DA. Nah, yang kedua, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar, yaitu sudut ABC dengan sudut ADC, sudut BAD dengan sudut BCD. Nah, yang ketiga ini memiliki 2 buah diagonal yang saling berpotong tegak lurus, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Satu diagonal membagi. Nah, yang keempat, memiliki 2 buah diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Suatu diagonal membagi 2 diagonal yang lain sama panjang. Diagonal AC membagi diagonal BD menjadi 2 sama panjang. Begitu pula dengan diagonal BD membagi diagonal AC menjadi 2 sama panjang. Nah, yang terakhir, yang kelima, memiliki 2 simetri lipat dan simetri putar. Masing-masing sumbu simetri berhimpit dengan diagonal AC dan diagonal BD. Nah, kemudian ada lagi rumus dari keliling belah ketupat. Keliling belah ketupat sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Nah, semua sisi belah ketupat memiliki ukuran yang sama. Misalkan S, keliling belah ketupat sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S. Dengan rumus K sama dengan 4 dikali S. Dengan keterangan K sama dengan keliling belah ketupat dan S sama dengan ukuran panjang sisi belah ketupat. Nah, kemudian rumus luas belah ketupat. Luas belah ketupat sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Luas belah ketupat sama dengan setengah AC dikali BD. Sehingga dapat ditulis dengan L sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Keterangannya yaitu L sama dengan luas bangunan belah ketupat, D1, D2 sama dengan ukuran diagonal belah ketupat. Keliling dan luas belah ketupat. Langsung saja ya. Diketahui, nih ada gambar sebuah belah ketupat dengan sisi 15. Diketahui. Sisinya adalah 15 cm. Sedangkan diagonal 1, ini yang 9 ya, kita tulis diagonal 1 atau D1 sama dengan 9 cm. Sedangkan yang vertikal ini kita tulis D2. D2 sama dengan 12 cm. Yang pertama, kita hitung luas dulu ya. Luas trapesium rumusnya adalah setengah kali D1 kali D2. Setengah, D1-nya 9 kali D2-nya 12. Nah, karena 12 bisa dibagi 2, kita bagi dulu ya. 12 dibagi 2 tinggal 6. Jadi luasnya tinggal 9 kali 6. 9 kali 6 sama dengan 54 cm kuadrat. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjut yang keliling. Keliling belah ketupat adalah kelilingnya sama dengan 4 kali sisi. 4 kali sisinya tadi diketahui adalah 15 cm. 15 kali 4. Kita hitung di sini ya. 5 kali 4, 20. 1 kali 4, 4 tambah 2, 6. Jadi 4 kali 15 adalah 60 cm. Nah, dari soal ini diketahui bahwa luas belah ketupat adalah 54 cm kuadrat. Sedangkan kelilingnya adalah 60 cm.
Sekian dari kami. Layang-layang, bangun datar layang-layang merupakan salah satu bangun dua dimensi dengan 4 sisi. Layang-layang memiliki dua sisi yang sama panjang, tetapi tidak sejajar seperti pada gambar. Rumus luas layang-layang yaitu luas sama dengan setengah dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua. Kemudian rumus keliling layang-layang yaitu keliling sama dengan A tambah B tambah C tambah D, atau keliling sama dengan 2 dikali A tambah C. Contoh soal cara mencari luas layang-layang yaitu kita tulis rumusnya tadi. Luas sama dengan setengah dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua. L sama dengan setengah dikali diagonal pertama yaitu 24 cm dikali diagonal kedua yaitu 40 cm. L sama dengan setengah dikali 24 sama dengan 12 dikali 40. L sama dengan 12 dikali 40 sama dengan 480 cm pangkat 2. Jadi luas layang-layang adalah 480 cm pangkat 2. Contoh soal cara mencari keliling layang-layang yaitu kita masukkan rumusnya tadi. Keliling sama dengan A tambah B tambah C tambah D, atau 2 dikali A tambah C. Kita gunakan rumus 2 dikali A tambah C, yaitu keliling sama dengan 2 dikali A sama dengan 13 cm, ditambah C sama dengan 37 cm. Keliling sama dengan 2 dikali A ditambah C, yaitu 13 ditambah 37 sama dengan 50 cm. Keliling sama dengan 2 dikali 50, 100 cm. Jadi keliling layang-layang adalah 100 cm. Di sini saya akan menjelaskan tentang trapesium. Apa itu trapesium? Trapesium ialah merupakan suatu bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah rusuk, yang mana 2 di antara rusuknya saling sejajar. Namun, tidak sama panjang. Trapesium juga termasuk sebuah bangun datar 2 dimensi yang terbentuk karena 4 sisi, di mana 2 sisi di antaranya saling sejajar tetap tidak sama panjang. Adapun ciri-ciri trapesium, yang pertama, mempunyai sepanjang sisi yang sejajar, yakni sisi A dan C. Kalau ada bangun datar yang mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar, itu bisa merupakan persegi atau persegi panjang. Yang kedua, jumlah semua sudut ialah 360 derajat. Dan yang ketiga, mempunyai satu simetris lipat. Dan yang keempat, mempunyai satu simetris putar. Adapun macam-macam trapesium. Yang pertama, trapesium sembarangan. Trapesium ABCD di atas ini, AB sejajar dengan DC. Panjang kakinya tidak sama, AD dan BC, dan kakinya juga tidak ada yang tegak lurus ke sisi sejajarnya. Yang jenis seperti ini disebut juga trapesium sembarangan. Dan yang kedua, trapesium siku-siku. Pada trapesium ABCD di atas, terlihat salah satu kakinya tegak lurus pada sisi sejajarnya, yakni AD dan AB. Dan sedangkan AD dan C dan DC. Yang seperti ini disebut juga trapesium siku-siku. Dan yang ketiga, trapesium sama kaki. Pada trapesium ABCD di atas ini mempunyai kaki yang sama panjang, yakni AD dan BC. Yang seperti ini disebut juga trapesium sama kaki. Adapun rumus keliling trapesium ialah keliling sama dengan jumlah seluruh sisinya. Misal AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah DA. Sedangkan rumus luas trapesium. Luas sama dengan 1/2 dikali sisi yang sejajar dikali tinggi. Berikutnya, rumus keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Jadi di sini keliling, rumus keliling apa? Rumus keliling ialah K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Jadi keliling sama dengan AB, sisi AB 27 cm ditambah BC 56 cm ditambah CD sama dengan 60 cm 69 cm ditambah DA 33 cm. Kita cari 27 ditambah 56 sama dengan 83. 83 ditambah 69 sama dengan 152. 152 ditambah 33 sama dengan 185. Jadi hasilnya ialah 185. Baik, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengambil contoh soal. Yang pertama, apabila trapesium mempunyai sisi yang sejajar, yakni masing-masing 10 cm dan 12 cm, serta mempunyai ketinggian 8 cm, maka luas pada trapesium tersebut ialah, kita jawab, di sini rumus luas
ialah luas sama dengan 1/2 dikali rusuk sejajar dikali tinggi. Nah, yang kita ketahui luas 1/2 dikali rusuk sejajar. Rusuk sejajarnya ialah 10 cm dan 12 cm. 10 cm dan 12 cm dikali tingginya ialah 8 cm. Maka 1/2 dikali 10 ditambah 12 ialah 22 dikali 8 cm. Jadi 1/2. 22 dikali 8 cm sama dengan 176. Jadi di sini kita harus mencari 1/2 dikali 176. 1 dikali 176 sama dengan 176. 176 dibagi 2 sama dengan 88. Baiklah, jadi ini hasilnya 88. Kita lanjut soal kedua. Apabila pada sebuah trapesium mempunyai panjang sisi AB sama dengan 27 cm dan BC 56 cm, CD 69 cm, dan DA 33 cm, maka tentukan dan hitunglah kelilingnya. Di sini diketahui sisi AB-nya sama dengan 27 cm, sisi BC-nya sama dengan 56 cm, sisi CD 69 cm, sisi DA sama dengan 33 cm. Yang ditanya ialah keliling.